Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang teknologi Internet of Things atau disebut IoT dan Sustainable Agriculture. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Tak lupa pula, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad SAW. Baik, selanjutnya tidak berlama-lama dan untuk mengefisienkan waktu, mari kita mempresentasikan materi ini. Nah, yang pertama itu ada Internet of Things. Nah, apa sih Internet of Things itu? Atau yang disebut IoT. Nah, Internet of Things adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet yang dapat mengumpulkan dan bertukar data. Dalam pertanian, perangkat ini dapat berupa sensor, kamera, dan alat pengendali yang memungkinkan pemantauan dan pengolahan lahan secara efisien. Nah, selanjutnya ada aplikasi IoT dalam pertanian. Nah, ada apa aja sih aplikasi IoT dalam pertanian itu? Yang pertama itu ada pengawasan tanaman. Nah, pengawasan tanaman ini menggunakan sensor lingkungan. Nah, apa sih sensor lingkungan itu? Sensor lingkungan adalah sensor yang dipasang di lahan untuk memantau kelembapan tanah, suhu, dan cahaya. Data ini digunakan untuk menentukan kebutuhan irigasi dan nutrisi. Yang kedua itu ada manajemen irigasi pintar. Nah, di sini tuh menggunakan sistem irigasi otomatis. Nah, apa sih sistem irigasi otomatis itu? Sistem irigasi otomatis itu menggunakan sensor untuk mengukur kelembapan tanah dan mengatur irigasi sesuai kebutuhan. Ini tidak hanya menghemat air, tetapi juga meningkatkan kesehatan tanaman. Yang ketiga itu ada untuk pemantauan hama dan penyakit ya. Nah, untuk pemantauan hama dan penyakit itu menggunakan aplikasi deteksi dini. Apa itu deteksi dini? Deteksi dini itu sensor yang dapat mendeteksi hama dan gejala penyakit melalui analisis data yang terintegritas. Nah, yang keempat itu ada analisis data dan prediksi. Analisis data dan prediksi itu menggunakan big data dan analitik. Apa sih big data dan analitik itu dan bagaimana cara penggunaannya? Penggunaannya itu menggunakan data besar untuk menganalisis tren atau pertumbuhan dan memprediksi hasil panen. Yang kelima itu ada rantai pasokan. Nah, rantai pasokan di sini menggunakan traceability. Apa itu traceability? Teknologi IoT memungkinkan pelacakan produk dari ladang hingga konsumen, memastikan kualitas dan keamanan pangan. Baik, selanjutnya ada keuntungan adopsi IoT dalam pertanian yang akan dijelaskan oleh Zaki. Ya, terima kasih kepada Teh Misrina yang telah memberikan kesempatannya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu keuntungan adopsi IoT dalam pertanian. Di sini ada dua. Yang pertama itu ada efisiensi sumber daya, dan yang kedua itu keuntungannya peningkatan hasil pertanian. Jadi teknologi ini dapat mengurangi pemborosan air, pupuk, dan tenaga kerja. Data yang diperoleh memungkinkan pengolahan yang lebih cermat dan bertarget. Dengan sensor kelembaban tanah dan cuaca, petani dapat mengoptimalkan penggunaan air untuk irigasi sehingga tidak ada pemborosan. Sistem irigasi berbasis IoT ini dapat secara otomatis menyiram lahan
sesuai kebutuhan tanaman tersebut. Yang penting terutama itu di daerah dengan keterbatasan air. Kemudian yang kedua itu meningkatkan hasil pertanian. Dengan pengelolaan yang lebih baik, petani dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. IoT ini memberikan data yang lebih akurat dan analisis yang membantu petani memilih waktu untuk penanaman, pemupukan, dan pemanenan, sehingga meningkatkan produktivitas dengan pengolahan berbasis data ini. Petani dapat memaksimalkan hasil panen dan kualitas produk. Selanjutnya yaitu tantangan dalam adopsi IoT yang akan disampaikan oleh saudara Musdalifah. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Jakti yang telah mempersilahkan ya. Di sini ada tantangan dalam adopsi IoT. Itu ada 4. Yang pertama yaitu biaya awal yang tinggi. Apa itu biaya awal yang tinggi? Yaitu investasi awal untuk perangkat keras dan perangkat lunak IoT seringkali mahal gitu, membuat adopsi sulit bagi petani kecil. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi. Apa itu keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi? Yaitu banyak lahan pertanian yang berada di daerah terpencil dengan koneksivitas internet yang minim atau tidak stabil. Infrastruktur yang kurang memadai termasuk akses listrik menghambat penerapan teknologi IoT secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga yaitu ketergantungan pada konektivitas dan daya, yaitu IoT bergantung sangat pada jaringan dapat mempengaruhi pengumpulan data secara real time. Kemudian yang terakhir yaitu pemeliharaan dan daya tahan perangkat, yaitu sensor dan perangkat IoT perlu pemeliharaan rutin dan dapat rusak karena paparan cuaca ekstrim, hama atau kelembapan tinggi. Hal ini meningkatkan biaya perawatan terutama jika perangkat perlu diganti dalam waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Jakti. Ya, terima kasih kepada Musdalifah yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Di sini. Nah, jadi apa sih sustainable agriculture itu? Jadi pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture adalah sistem terpadu dalam produksi tanaman dan hewan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Kemudian ada tantangan keberlanjutan dalam pertanian modern. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama itu keterbatasan pengetahuan dan teknologi. Kemudian poin yang kedua, ada permintaan pasar yang lebih memilih produk konvensional. Dan yang ketiga itu perubahan iklim yang mempengaruhi hasil pertanian. Jadi poin yang pertama itu meliputi banyaknya petani yang masih kekurangan akses terhadap pengetahuan modern dan teknologi pertanian, seperti metode ramah lingkungan, analisis data, dan alat digital.
Ini membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pengolahan lahan dan sumber daya. Kemudian yang kedua itu permintaan pasar yang memilih produk konvensional. Jadi produk konvensional ini meliputi banyaknya konsumen yang cenderung membeli produk konvensional. Karena apa? Karena barangnya itu lebih murah dibandingkan produk organik atau berkelanjutan. Kemudian yang ketiga itu perubahan iklim yang mempengaruhi hasil pertanian. Iklim bisa mempengaruhi kepada hasil pertanian. Karena apa? Karena perubahan iklim pada cuaca dan suhu ekstrim bisa mempengaruhi waktu tanam, musim panen, serta hasil pertanian, sehingga diperlakukan adaptasi yang cepat dalam metode dan teknologi. Kemudian ada dampak lingkungan dari pertanian saat ini, ada 3 poin. Yang pertama itu adanya hilangnya kesuburan tanah, dan yang kedua itu ada peningkatan permintaan air, dan yang ketiga itu pencemaran akibat bahan kimia. Yang pertama itu hilangnya kesuburan tanah. Meningkatnya permintaan air dari praktik pertanian dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia. Pertanian secara intensif merupakan beberapa masalah yang paling mendesak terkait keberlanjutan pertanian. Kemudian yang kedua ada peningkatan permintaan air. Sektor pertanian begitu membutuhkan air dalam jumlah besar, apalagi seperti tanaman padi itu membutuhkan air yang begitu besar, yang meningkatkan tekanan pada sumber daya air, terutama di daerah yang sudah mengalami kekurangan air. Kemudian yang ketiga itu pencemaran akibat bahan kimia. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang intensif mencemari tanah dan air yang berdampak negatif pada ekosistem serta kesehatan manusia. Kemudian nanoteknologi dalam pertanian. Poin yang pertama itu penggunaan nano fertilizer untuk meningkatkan produksi. Untuk mencapai peningkatan produktivitas tanaman, namun pengenalan teknologi ini secara sengaja dalam kegiatan pertanian dapat mengakibatkan banyak hasil yang tidak diinginkan dan tidak dapat dikembalikan. Kemudian yaitu keuntungan dalam efisiensi penggunaan pupuk. Meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. Jadi meminimalkan penguapan, pencucian, serta mengurangi bahaya lingkungan. Seperti itu. Saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin ya itu saja yang bisa kami sampaikan. Nah, yang bisa saya simpulkan dari sini itu Internet of Things itu mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan menghubungkan perangkat melalui internet, IoT memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang mendukung efisiensi, inovasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dari smart home hingga aplikasi industri, IoT berpotensi meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan solusi yang lebih cerdas untuk tantangan sehari-hari.
Penting bagi kita untuk memahami dan memanfaatkan teknologi ini dengan bijak untuk masa depan yang lebih cerah. Nah, di sini ada kesimpulan sustainable agriculture itu seperti apa? Nah, sustainable agriculture itu pertanian berkelanjutan yang pendekatan mengintegritaskan praktik ramah lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengorbankan masa depan, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya, peningkatan keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan komunitas. Pertanian berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih berketahanan dan produktif. Implementasinya sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan dan menjaga lingkungan. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.